Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Gakur di channel Kongkorongong. Kembali saya akan mengajak sobat semua untuk melihat salah satu kuliner yang mangkal di Jalan Terusan Kopo, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Penasaran kan? Yuk kita lihat langsung. Sekarang ngegoreng apa ini, Pak? Ngegoreng sotong nih. Sotong ya? Ya, dari Macakal. Pabrik Macakal. Ini satu plastik ini isinya berapa? 10 biji. 10 biji ya? Ya, kalau jadi duitnya 5.000. Karena 500-an satunya. Ada 500-an. Ya, betul. Makanan ringan, cemilan murah meriah. Iya. Sekali ngegoreng berapa banyak, Pak? Kadang-kadang 100 sama. 100 biji. Ya, betul, 100 biji. Jadi minyaknya Minyak sehari habis berapa? kadang-kadang 8 liter. Sehari 8 liter ya? Ya, maksimal 8 liter lah ibarat. 8 liter ya. Kalau gas habis berapa tabung, Pak? Paling 1,5, 1 tabung setengah. 1 tabung setengah ya? Ya, kadang-kadang 2 nyampe. Itu dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Ya, pokoknya dari mulai jualan sampai habis jualan aja. Berapa lama nih ngegoreng sotong? Nah, kalau ini paling 5 menit. 5 menit ya? Ya, Harus di ini ya? ya, kalau ini nggak seperti kayak tahu. Kalau tahu kan mesti digoyang-goyang. Kalau ini Ya. nggak usah, gini aja. Ini cukup pelan-pelan aja ya? Ya, cuma ini kan biar nggak rapat lah ibaratnya gitu. Nah, ini bumbu taburnya pakai apa aja, Teh? Ini pakai antaka, ini bumbu taburnya ini pakai aida, Hah? pakai balado, Balado. pakai jagung manis sama gurih. Tapi ini produknya dari antaka semua. Jadi ada 4 ini ya? Ya, rasa, Macam 4 4 rasa. Neng bumbunya tuh campur ya dari santai. Ini Neng. Kasih ya. Jadi selain ngeladangin, Goreng. juga ini yang bantu ngegoreng juga, Bu ya? Iya. Dia sama Bapak gitu? Iya. Kalau di sela tidak ada pembeli gitu, Bu ya? Iya. Kan tadi kan Bapak yang pertama jualan. Sekarang giliran. Apusan kayak gitu, A. Iya, iya. Nah, jadi di sini mangkalnya jam berapa, Bu? Di sini mulainya dari jam berapa? Jam 5:30 lah. Dari jam 5:30 Iya. sampai Sampai jam 1:30, kadang jam 2. tengah malam ya? Iya. Kalau keliling, Ibu mah nggak ikut, Bu? Enggak. Jadi khusus Bapak aja? Iya, Bapak sendiri. Ibu ikut jualan ini, Bu, sejak kapan, Bu? Sejak apanya, A? Ikut jualan Sejak ini? 4 tahun lah. 4 tahun lah dari awal. Oh, dari awal. Dari awal merintis gitu, A. Oh, dari awal merintis? Iya, kita berdua. Berdua ya? Iya. Oh, dulu mah saya di Jakarta. Ninggalin ini atau, Bu? Hah? Ning anak kan udah besar, A. Oh, jadi pas saat jualan ini udah besar, anak? Iya. Oh, udah batang ya? Udah nih. Ini udah matang. Nah, di ini dulu biar turun ininya. Minyaknya biar turun ya? Iya. Kalau jualan di sini mah mau yang panas, mau yang ini juga siap kita melayani. Cuma harus berani nunggu gitu. Asal mau nunggu aja. Terus-terusan ini muka, Bu, di depan minyak enggak ini, Bu? Enggak. Biasanya kan kalau perempuan ini ya, Ya. menghindari sekali gitu. Ini mah enggak, semangat aja. Tetap
Nggak masalah Bu ya? Nggak masalah. Yang penting Lagi rame. ya. Oh, sekarang goreng ini Pak ya? Wah, ini goreng ininya ya, tahu bulatnya nih. Itu satu bungkusnya isi berapa Pak? Pada campur Nah, kita tacan asak, nah, masih pareot. Matang belum Pak ya? Belum. Ini segini ini masih keriput-keriput lah ibaratnya gitu. Nih, ada bintik-bintik kan keriput. Berapa menit lagi paling Pak? Nah, bangsa 5 menit lagi lah. Oh, 5 menit lagi. Ya, kalau 5 menit lagi matang Ini kalau tahu bulatnya dijual berapa Pak? 500-an. Tapi kadang-kadang ada yang beli, Pak, katanya 50.000, kasih bonus, ya dikasih bonus gitu. Cuma ya gitu capek juga kalau goreng tahu mah goyang-goyang terus. Kalau nggak biasa mah pegel Pak ya? Wah, lumayan, Pak. Kalau nggak biasa mah gitu. Bersyukur ya Pak, istri mau ngebantuin Pak. Ya, alhamdulillah gitu, Pak. Istri juga mau bantu-bantu. Suami, istri, kadang-kadang kan jarang-jarang lah. Orang yang pengennya, diem di rumah aja. Ini Pak ya? Ya, Bu nggak gengsi Bu? Goceng. Apa yang gengsi? Tapi awal-awal mula jualan gimana Bu? Awal jualan ya biasa. Ada malu nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Wow, tapi pengatur. Ngapain malu kita kan cari uang halal. Ya. ini Pak udah mateng nih. Ini udah matang Pak ya? Ya, Oh, terus disimpan ke box ini Pak ya? iya betul. Biar apa Pak? Biar nggak kena kebul ongkos, ya. Biar nggak, Debu ya, Pak, ya? ya kena debu. Terus jadi panas terus lah ibaratnya lagi. Gitu. Biar bertahan. Ya bertahan lah. Gitu. Namanya juga pinggir jalan takut ada kebul. Apa kita cari makanan kan? Oh, iya. Jaga kebersihan Pak ya? Ya betul. Tahun 2020. Nama saya Yusuf, nah penjagang tahu bulat dadakan. Biasa kita buka jam 3, nah di komplek TKK. Nah terus, nah mulai start biasa kita jam 3, nah jam setengah 6 mulai jualan di depan pom bensin Al Maksum, Jalan Raya Soreang, Katapang, Pangauban, Kabupaten Bandung. Nah terus tutupnya kita jam 2 subuh lah. Sejak kapan Pak jualan tahu bulat ini Pak? Udah hampir 4 tahunan lah di sini gitu. Awal dulunya sih di Jakarta gitu. Di Jakarta hampir 2 tahun lah ibaratnya gitu. Karena di sini di kampung sendiri ibaratnya gitu jualannya. Kalau di Jakarta kan kita merantau. Iya. Ekonomi ya dibagi-bagi, belum kontrakan, belum apa gitu kan. Nah sedangkan kita namanya jualan kadang-kadang kan ada rame, ada sepi. Awalnya kita rekan kita, awalnya jualan tahu bulat. Nah kita juga sempat emang ketutup itu belum bensin, belum segala macam lah, belum mau setoran mobil. Tapi kata rekan kita katanya cobain dulu begini-begini, kita juga dulu awalnya begitu. Nah akhirnya kita mencoba kredit mobil ibaratnya gitu. Awal-awalnya juga kita agak skor jantung juga lah ibaratnya gitu ngedown karena mungkin belum paham lah jualan namanya tahu bulat gitu, cari gimana langganannya atau gimana. Tapi kita harus semangatnya itulah. Mungkin kita yang bikin semangatnya satu istri kita bikin semangat. Jadi kita tuh semangat terus sambil bekerja lah ibaratnya gitu. Kalau sebelumnya? Sebelumnya kita juga bawa mobil ekspedisi gitu. Iya kerja sama orang lain kayak Pekanbaru, Jambi, Padang, Palembang. Terus bawa bis juga pernah, pariwisata, Surabaya, Jakarta, Bali. Cuman ya akhirnya mentok-mentoknya emang enakan kerja sendiri lah. Kalau kerja sama orang ibaratnya gimana ya, jauh sama istri ya. Keduanya ya ibaratnya gimana lah kalau kerja sama orang itu terikat lah ibaratnya gitu. Kalau kerja sendiri kayak gini kan mau capek ya udah istirahat di rumah. Dulu sempat juga kita jualan es kepal Milo. Itu waktu rame-ramenya dulu. Cuman dari harga pokoknya patokannya 10.000 dapat sampai 25.000, 15.000. Nah mulai turun. Akhirnya
gulung tikar lah ibaratnya gitu. Ikut dulu jualan ke teman atau langsung jualan tahu bulat, Pak? Enggak, dia yang ngasih barangnya dulu gitu. Langsung kita ngambil mobil gitu. Cuman dia ajarin juga sama kita, ini cara gorengnya begini gitu. Tapi barangnya dari dia. Jadi di Jakarta pas pertama jualan tahu bulat ini Bapak langsung kredit mobil, Pak? Belum, kita belum. sewa dulu. Sewa dulu. Sehari itu 70.000 sehari. Gitu. Lama sama istri ngobrol gini ya udah kita ambil sendiri gitu. Walaupun ya kita ngapu juga lah setorannya, tapi kan mungkin nantinya kita bisa ke pemilik, mudah-mudahan gitu. Memutuskan untuk kredit mobil, Ya, itu udah berapa lama jualan tahu bulatnya, Pak? hampir itu waktu itu baru 7 bulan. Baru 7 bulan, Ya, udah berani langsung. ngambil mobil. Ya, karena sekarang sewa 100.000. Ya. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang orangnya pengen pulang lah, mobilnya dipakai, sedangkan kita lagi semangat kerja gitu. Namanya mobil orang kan bingung ya. Pak katanya mau dipakai dulu sama kita ya, kadang-kadang kita juga bingung, barang Pak mobil dia ya udah kita kasih. Gitu. Udah memutuskan sama istri mendingan ngambil aja lah daripada kayak begini mah. Dulu itu waktu itu abang saya kan dia punya material. Nah, mobil SS tahun 2014. Katanya mau dijual, katanya udah 40 juta aja, tapi nggak apa-apa dikredit. Akhirnya saya kasih DP 10 juta. Nah, udah gitu baru saya ambil mobilnya, pakailah jualan tahu bulat. Setorannya dulu 2 juta. Kalau nggak salah 2 juta per bulan. Tapi kan namanya mas saudara kan ibaratnya kita lagi ngeluh jualannya sepi. Kadang-kadang store setengahnya ibaratnya gitu. Yang penting lunas, saya bilang gitu. Oh ya udah. Dan sekarang gimana, Pak? Udah lunas? Alhamdulillah Pak. Oh, alhamdulillah. Udah Ya, lunas. alhamdulillah gitu. Nah ini baru lagi saya ngambil yang SS. Ya ini alhamdulillah juga. Tinggal setahun lagi lah. Kita ambil cicilannya 4 tahun. Nah, alhamdulillah tinggal setahun lagi kita udah melewatin 3 tahun ini Pak. Yang lama tetap ada gitu, ada, cuman pakai sama supir gitu. Pakai jualan tahu Sama tahu bulat juga, ya sama dia juga store sama kita sehari 70.000 gitu. Dikasih barangnya sama kita, jadi kita ngambil lagi dulu tuh, biarin sambil biar tambah lah rezekinya. Saat memulai jualan tahu bulat kan Bapak belum punya mobil, jadi nyewa ya. Ya, Nah itu untuk modal perabotan sama bahan-bahan habis berapa, Pak? kira-kira waktu itu saya punya duitnya 3 juta kalau nggak salah. Karena buat saungnya emang dikasih dari pabrik, kalau ke saung mah kayak tenda-tenda mah itu dari pabrik gratis lah ibaratnya gitu. Yang penting kita sama pabrik join ibaratnya gitu. Cuman kita modal-modal yang lain kayak penggorengan segala macam itu tuh habis dah 3 jutaan. Awal-awal mula jualan gimana, Pak? Rame atau gimana? Ya dibilang rame, ya dibilang sepi, ya kadang-kadang sepi. Namanya kita juga masih gimana ya, belum paham banget gitu namanya jualan tahu gitu kan. Biasanya bawa mobil gede atau tuh mobil kecil jualan lagi, jadi kaku lah ibaratnya. Pendapatan juga jauh lah ibaratnya gitu. Iya. Sendiri dulu bawa, Pak? Sendiri waktu itu. Ya emang sih kalau dibilang repot ya mungkin repot lah. Cuman kan kita apalagi kita nggak gaji orang belum bisa Pak. Iya. Gitu. Gaji orang sekarang misalkan maksimal 50. Boro-boro buat bensin aja sekarang kan tahu sendiri ibaratnya gitu. Ya jadi kita perjuangin aja lah, capek-capek juga gitu kan. Awal mula jualan habis berapa bungkus? Paling waktu itu habis 800 Pak semua itu. 800 biji. Iya. Ya, Khusus tahu bulat aja? semua sama sotong-sotong itu segitu. Bayangin aja pokoknya itu. Paling kita nggak dapat gaji, yang penting kita ketutup mobil setoran. Karena ya faktor istri saya juga bikin semangat kita. Kan dulu waktu itu waktu bawa mobil gede mah ya emang gaji lumayan Pak gitu. Lumayan lah gaji gede lah ibaratnya gitu ketutup. Cuman pangwangnya jadi sama istri kan sering berantem karena jauh dari istri, jauh dari keluarga lah intimnya gitu. Namanya supir kan kadang-kadang pandangan orang itu jelek Pak, gitu. Kadang-kadang tetangga bilang gini supir kayak gini. Kadang-kadang kan belum tentu semua supir kayak gitu. Nah akhirnya memutuskan buat bekerja sama istri, biar manis pahitnya ngerasa. Bersyukur kita punya istri
ibaratnya mau bantuin kita itu udah benar-benar alhamdulillah banget buat saya. Mantap. Sampai sekarang beginilah ibaratnya. Kita nggak minta kaya, nggak. Iya. Yang penting cukup aja gitu ibaratnya. Dan sekarang sudah berjalan 4 tahun ya Pak ya? 4 tahun saya di Bandung. Sehari kejual tahu bulatnya Pak? Saya baru habis 1.500-an. Untuk satu mobil? Ya, betul. Itu 1.500 itu tahu bulat sama sotong? Sama soto. Kalau yang dibawa sama Sama lah, supir? sama mentoknya paling sekarang ini kan penjualannya agak kurang. Paling habisnya bangsa 1.500-an, Pak. Nah, jadi omsetnya sekarang udah nyampe berapa Pak? Omsetnya maksimalnya saya paling dapat 1 juta kotor. Iya. Nah, belum bensin, belum ini, belum itu, ya paling maksimalnya 150 lah gitu buat di rumah mah gitu ibaratnya. Bersihnya? Ya, bersihnya itu udah berdua ibaratnya kerja gitu kan. Dari ibarat. satu mobil itu? Iya, 1 mobil. Berarti kalau 2 mobil? Kalau 2 berapa? mobil ya 300 lah ibaratnya gitu kan, 300-an. Ya buat namanya ya punya kendaraan mesti nabung lah. Iya. Gitu. Karena ada kendala apalagi mobil yang tua. Kadang-kadang inilah itulah. Kalau yang ini sih belum pernah gitu, paling oli aja. Iya. Beli tahu sama sotongnya di mana Pak? Kalau kita beli tahu sama sotongnya itu di pabrik Ciamis, Panjalu namanya. Oh, di Panjalu Ciamis. Ya, kita order sama pabrik. Iya. Misalkan kita besok mau jualan nih, sekarang malam kita udah order. Iya. Jadi besok dibikinin langsung berangkat ke Bandung. Oh, jadi pesan setiap hari? Ya, jadi kita pesennya tiap hari, Pak. Bisa aja 2 hari, 3 hari. Cuman kalau kita kan namanya mangkal di sini, jadi ngejaga kualitas gitu. Jadi barang baru semua gitu. Sekali beli berapa itu Pak? Sekali beli 1 mobilnya itu 2.000, berarti kalau 2 mobil itu 4.000 gitu. Nah, tapi kadang-kadang kalau ada nyisa sedikit ya paling bangsa 3.500. Punya pengalaman buruk selama jualan Pak? Sering Pak, pahit. Kadang-kadang diomelin sama orang. Oh gitu? Iya. Dia Diomelin gimana Pak? Diomelinnya begini, kadang-kadang ya jalan sempit, ya kan kadang-kadang yang jualan tahu bulat juga semuanya ngerti lah ibaratnya gitu. Nggak mungkin ada yang beli jalan sempit kita kasih ibaratnya gitu. Masa kadang-kadang orang lain bisa lewat, itu kadang-kadang ngomel gitu. Masa kata saya orang lain itu bisa lewat, kok kamu ngelaksonin gini-gini? Ya biar macet. Sekarang macet dari mana? Itu mobil orang lain aja saya bilang lewat, tapi itu kebanyakan sih yang bawa itu yang belajar kayak ibu-ibu. Kita kan bawa minyak, bawa gorengan, bawa kompor, nyala. Siapa yang tanggung jawab kalau misalkan kebakaran mobil segala macam kan ibaratnya gitu. Kita bukan masalah cari duitnya aja, cari keamanan semua gitu. Jadi jangan mikirin kita duit ada yang beli 50.000 kita kasih. Kalau tempat aman jangankan 50.000, 1.000 pun kita kasih. Yang penting jalan aman. Tidak ganggu ketertiban ya? Nah gitu, kita juga tahu lalu lintas kayak gimana. Kalau pengalaman menyenangkannya apa Pak? Kalau menyenangkan ya lagi rame, walaupun kita lagi capek segala macam itu terhibur dengan yaitu kalau lagi rame Pak gitu. Jadi sampai ngerokok aja nggak sempat gitu ibaratnya, mau makan aja lambat lah ibaratnya gitu. Dengan capaian sekarang ini ya, udah merasa puas atau gimana Pak? Puas banget saya, alhamdulillah puas banget gitu. Karena saya bersyukurnya gimana ya, ya dibilang ini mah cukup lah gitu ibaratnya gitu. Itu kita udah senang aja ibaratnya itu, udah senang. Nah, Kebeli apa aja Pak? ya kalau saya sih nggak kebeli apa-apa Pak. Cuman ya paling ya nabung sedikit-sedikit lah. Rencananya saya mau bikin rumah lah ibaratnya gitu. Ada rumah kecil cuman gitu ya pengen digedein gitu. Jadi nabung lah sedikit-sedikit gitu. Terus targetnya ke depan gimana Pak? Targetnya ke depan ya Nambah mobil lagi atau gimana Pak? ya kalau nambah mobil sih mungkin enggak, karena sekarang ini bingungnya supirnya Pak yang agak-agak susah gitu Pak. Saya pernah sempat ngambil mobil, tahu-tahu supirnya nggak ada, saya sampai dijual lagi sama saya. Ada tips nggak Pak buat masyarakat yang akan memulai usaha harus seperti apa sih biar bisa bertahan seperti Bapak ini Pak? Kalau menurut saya sih satu bikin semangat, Iya. kedua kita cari ya ibaratnya yang untung gede, tapi ibaratnya cuma sesaat. Kita cari yang halal, Jadi jangan putus ya. asa lah. Semua juga perlu proses. Ibaratnya namanya jualan itu nggak langsung rame yang beli, nggak mungkin.
Pasti awalnya gitu, nanya-nanya enak enggak. Akhirnya udah tersebar mah alhamdulillah nih kayak saya gitu kan. Ngetem di sini nggak dipromosiin, nggak apa, tahu-tahu rame aja gitu alhamdulillah. Itu ramah ke pembelinya, ibaratnya kalau pembeli kan raja lah. Yang utama itu, kedua pelayanan kita, itu aja seperti saya, pokoknya semangat aja. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan rencana untuk membangun rumahnya bisa segera terwujud, Pak. Iya, siap. Terima Amin. kasih. Amin, Pak. Waalaikumsalam. Tahu bulatnya. Nah, ini sotongnya. Oke, langsung saja makan. Bismillahirrahmanirrahim.